sebab Ia berseru padaku, ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku, ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk anugerah yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami mau sama-sama menaikkan doa pujian pengagungan kami bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah tutup peti ini dalam kuasa Roh Kudus. Engkau mengurapi kuasa hadirat-Mu hadir di tengah kami Tuhan. Dan secara khusus Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan buat seluruh keluarga Bapak Eko Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus Engkau sumber kekuatan dan penghiburan kami. Biarlah kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, sukacita-Mu turun berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi apa yang Kau berbuat di dalam hidupku. Sungguh aman, sungguh teramatkan, Kau jadikan hidupku berarti. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Bapak Ibu, pasti kita sejak menerima berita yang kita kasih Pak Dr. Anies Eko Hadi Rumekso dipanggil Tuhan, semua kita dengar suara, termasuk saya. Hari Minggu yang lalu 7 Desember kami Natalan di gereja Kejayaan. Saya terima berita bahwa Pak Eko sempat saturasi oksigen turun. Saya sempat hubungan dengan anak-anak dan sama ibu-ibu juga ada. Dan
asistennya Pak Eko juga mengatakan bahwa tidak boleh masuk lagi ruang isu karena sudah lewat jamnya. Karena pas saya pakai baju pendeta, saya model baju pendeta. Satu langsung mari Pak Pendeta di suster juga boleh masuk. Dan tetap saya berdoa bahwa waktu saya nyalankan panggil adiknya supaya menguatkan Papa, tetap saya berharap nggak boleh pendeta bilang kayaknya udah lewat, nggak boleh. Karena itu protokoler firman Tuhan dan iman bahwa tetap berharap itu sangat diizinkan. Tapi begitu ada berita bahwa Pak Eko dipanggil Tuhan, ada dua suara. Suara kegelapan, suara yang bukan dari surga, mengatakan, kenapa seolah-olah cepat dipanggil? Kenapa seolah-olah kok nggak bisa pulih? Kenapa seolah-olah kok waktunya nggak tepat? Kenapa seolah-olah tergesa-gesa? Tapi mari kita dengar suara surga. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah. Bukan hanya suara itu didengar, ditulis. Berarti sangat penting. Apa yang terjadi di sini suaranya yang ditulis? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Makanya dibilang nanti kita akan pergi ke tempat peristirahatan terakhir di muka bumi. Tapi sebenarnya rohnya Pak Eko sudah bersama Yesus di surga. Katakan amin. Bukan hanya beristirahat, tapi dikatakan di sini dari jerih lelah mereka. Di dunia memang tempatnya kita berjerih lelah. Tapi ingat, jangan hanya jerih lelah untuk hal yang fana di dunia. Berjerih lelah juga untuk kekekalan di surga. Saya beberapa kali makanya dibilang nanti kita akan pergi ke tempat peristirahatan terakhir di muka bumi. Tapi sebenarnya rohnya Pak Eko sudah bersama Yesus di surga. Katakan amin. Bukan hanya beristirahat, tapi dikatakan di sini dari jerih lelah mereka. Di dunia memang tempatnya kita berjerih lelah. Tapi ingat, jangan hanya jerih lelah untuk hal yang fana di dunia. Berjerih lelah juga untuk kekekalan di surga. Saya beberapa kali berdoa ya. Mari terus melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Karena state-nya Pak Eko sudah selesai, kita hanya bisa mensyukuri. Berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan sejak hari ini. Mengapa dia berbahagia? Dia beristirahat dan melepaskan jerih lelahnya dan menerima upahnya di surga. Datang dari Manado karena mereka tahu, dan saya adalah saksinya, Pak Eko itu hidupnya menabur, memberi. Saya sangat tahu kita mulai di Manado pas pandemi. Bahkan, mohon maaf, kita masih pakai masker. Dan waktu kita KKR masih bisa datangkan belum banyak orang, tapi waktu kita di Manura, Amura, di lapangan hujan, lalu kita berdoa dan hujan berhenti. Nah, Bapak singkat-singkat 3 menit, apa yang Pak terima pesan baik yang telah Pak Eko lakukan di Manado?
tim mau tanya apa yang Pak Eko tinggalkan? Nggak cukup dalam 3 menit. Tidak akan pernah cukup dengan waktu 3 menit. Jangan melayani untuk Tuhan. Jangan melayani pekerjaan Tuhan, tapi melayani untuk Tuhan. Itu 1-2 kalimat yang sangat luar biasa bagi saya dan terus merasuki hidup saya sampai saat ini. Jangan coba-coba kita melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kita harus melakukan untuk Tuhan. Itu yang benar. Itu yang Pak Eko sampaikan kepada saya. Jadi singkat saya mau katakan, Pak Eko adalah gambaran kasih Tuhan Yesus pada seseorang. Semoga kalimat ini bisa membuat keluarga lebih bersemangat melayani Tuhan dan membuat kita semua semakin kuat melayani Tuhan dengan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Memang benar Pak Kiri tahu bahwa sebetulnya kalau cuma 3 menit tidak cukup. Jadi saya singkat aja. Yang pasti bahwa oleh anugerah Tuhan mempertemukan kami dengan Pak Eko ini tidak kebetulan, tapi ini adalah program surga yang harus tergenapi. Sebelum Pak Eko dipanggil pulang, dia menabur sesuatu yang baik. Saya percaya dia akan menuai. Adalah saudaraku, Dia memberikan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Nama lengkap Dr. Andes Eko Haidirumuksul MBA, anak dari Bapak Suhadi Hadi Siswoyo, tempat tanggal lahir Purwokerto 22 Februari 1958. Meninggal pada usia 67 tahun di Rumah Sakit Bethesda pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Dr. Anda Betawati, anak-anak Idah Banari Susanto, yang kedua Belinda Manuela Setiawati, dan yang baru Egi Rumah, serta cucu-cucu Riko Rumah dan Lili Rumah. Riwayat pendidikan SD Kristen 3 Purwokerto, lulus pada tahun 1970. SMP Negeri 1 Purwokerto, lulus pada tahun 1973. SMA Negeri 1 Purwokerto, lulus pada tahun 1976. Universitas Gajah Mada Fakultas Administrasi Negara, lulus pada tahun 1980. A few moments later. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun temurun.
sampai selamanya kau aman. Kau kembalikan manusia pada debu dan berkata, kembalilah hai manusia. 1000 tahun di matamu bagaikan sehari, seperti giliran jagawan